utang jasa, utang budi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikan dia. Jadi Nabi memerintahkan kepada kita. Kalau ada orang yang nolong kita, yang bantu kita, yang berbuat baik sama kita, Nabi memerintahkan kepada kita untuk membalasnya. Lalu gimana Ustaz kalau nggak punya apa-apa? Fa in lam tajidu ma tukafi'u Nabi. Kalau kalian nggak punya apa-apa yang bisa untuk membalas dia, faqulu lahu jazakumullahu khairan. Maka doakan orang itu. Katakan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Doakan orang itu. Jadi ada orang-orang yang pernah membantu kita, yang mungkin kita alhamdulillah karena jasa dia lah, setelah bantuan Allah Subhanahu wa taala tentunya kita bisa seperti ini, maka doakan dia. Ini termasuk membalas budi dia. Kalau ternyata orang itu nanti meninggal dunia, engkau perhatikan keluarganya. Ini termasuk kesetiaan kita sama orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kita perhatikan keluarganya, kita perhatikan anak-anaknya, dia sudah meninggal dunia. Dan ini bentuk membalas budi dia. Ada kejadian jemaah. Bagaimana Rasul SAW membalas budi orang. Ya. Pernah suatu hari Nabi SAW berkunjung ke rumahnya orang Badui. Di rumahnya orang Badui itu Nabi dihormatin, dijamu ya. Akhirnya setelah itu Nabi pulang. Sebelum pulang Nabi pesan sama orang Badui itu. Idza ataital Madinah atau idza ji'tal Madinah fa'tina. Kalau engkau datang ke kota Madinah, engkau jumpain aku ya. Nabi ingin membalas kebaikan dia. Akhirnya betul orang ini suatu hari berangkat ke kota Madinah, menjumpai Nabi SAW di Masjid Nabawi. Maka Nabi mengatakan kepada dia, sal hajatak. Nih engkau sekarang berada di tempat aku. Engkau minta apa sama aku? Nabi ini menawarkan kepada dia. Engkau minta apa? Untuk membalas kebaikan dia. Apa kata orang Badu ini? Dia mikir, dia mengatakan, naqah arkabuha. Wa a'nuzun yahlubuha ahli. Aku minta seekor onta betina untuk ditunggangan. Dan aku minta beberapa ekor kambing lah supaya keluargaku bisa memeras susunya. Ya ma, permintaan orang Baduy ini banyak apa sedikit? Banyak. Minta onta jemaah. Dan minta beberapa ekor kambing. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan kepada para sahabat. Ayajizu ahadukum ayyakuna mithla ajuzi bani Israel. Apa nggak bisa kalian itu meniru menjadi seperti wanita tua renta dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Yahudi, Bani Israel. Sahabat tanya, wama ajuzu Bani Israel. Gimana ceritanya wanita tua renta itu dari kalangan Bani Israel? Lalu Nabi bercerita SAW. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya untuk meninggalkan Mesir, mereka pergi malam hari. Ketika mereka berangkat, mereka tersesat. Lalu Nabi Musa bertanya, anna lana hada, kok bisa kita tersesat? Padahal perencanaan sudah matang, mereka akan kabur dari jalan ini, jalan itu, jalannya nggak ketemu. Lalu sesepuh dari kalangan Bani Israel menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika meninggal dunia, dia berpesan, kalau kalian meninggalkan Mesir, kalian bawa jasadku. Itu pesannya Nabi Yusuf alaihissalam. Bawa jasadku. Akhirnya Nabi Musa bertanya, waman yadri qabra Yusuf? Siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam? Gak ada yang tahu. Kecuali satu wanita yang sudah tua renta. Hanya dia yang tahu. Dan dia gak cerita sama orang. Hanya dia yang tahu. Lalu Nabi Musa minta perempuan itu didatangkan. Ketika wanita tua itu didatangkan, Nabi Musa mengatakan, kan Nabi Musa ini. Maka dia mengatakan, dullini ala qabri Yusuf. Tunjukkan kepada aku di mana kuburannya Nabi Yusuf. Apa kata wanita tua ini? Hatta tu'tiani hukmi. Dia, aku kasih tahu tapi syaratnya permintaanku kau penuhi. Nih,
Itu tadi orang Badui punya permintaan. Ini wanita tua renta punya permintaan sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wa ma hukmuki? Apa persyaratan? Apa jemaah? Minta onta, ingin awet muda, ingin rezeki yang banyak, ingin kambing-kambing, kalau sekarang mungkin mobil, rumah. Perempuan ini mengatakan, aku nu ma'aka fil jannah. Aku nu ma'aka fil jannah. Syaratnya, aku bersamamu di dalam surga. Subhanallah jemaah. Bukan mobil, bukan rumah. Nabi ingin mengingatkan bahwasanya yang dipinta oleh orang Badui ini sesuatu yang remeh sekali. Dunia dan isinya ini tidak lebih dari bangkai kambing, jemaah. Nggak lebih dari itu. Maka ketika orang ini punya kesempatan minta sama Nabi SAW, ternyata yang dipinta onta. Dunia yang dipinta. Ini Nabi ingin membalas budi dia. Tapi ternyata dia hanya minta dunia. Minta sesuatu yang remeh. Nabi Musa ketika diminta itu, maka dia melihat permintaan yang berat sekali. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar persyaratan perempuan itu dipenuhi. Maka dipenuhi. Dan perempuan yang akhirnya menunjukkan di mana kuburan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Intinya kita diperintahkan untuk membalas budi orang lain. Kalau kita nggak punya harta, doakan orang itu. Doakan keselamatan dunia akhirat. Doakan dia masuk surga. Bukan hanya doakan rezekinya lancar. Dunia lagi yang kita mintakan buat dia. Mintakan buat dia sesuatu yang lebih indah dari dunia dan isinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.